Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi kelas 11. Ini masih membahas tentang sistem koordinasi mengenai indera. Kali ini kita akan mempelajari tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga itu mendapatkan input dalam bentuk bunyi atau suara. Nah, ini adalah ada bagian-bagian dari telinga. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pada telinga luar terdapat daun telinga auralia, kemudian ada saluran telinga atau kanal, kemudian ada gendang telinga. Itu adalah bagian dari telinga luar. Kemudian bagian telinga tengah terdiri dari tulang, 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, kemudian tulang sanggurdi. Malleus, incus, stapes. Stapes itu adalah tulang di telinga tengah. Kemudian bagian ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada saraf pendengaran, ada koklea atau rumah siput. Nah, itu adalah bagian telinga bagian dalam. Kemudian ditambahkan juga tadi lupa disebutkan bahwa di telinga tengah itu ada saluran Eustachius, di mana saluran Eustachius ini adalah menghubungkan antara telinga dan mulut. Ya, ini untuk menjaga keseimbangan tekanan di dalam telinga. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga. Nah, kita lihat penjelasannya tentang struktur telinga dan fungsinya. Tadi bagian telinga luar, outer ear, ini telinga bagian ini terdiri dari daun telinga aurikular dan lubang telinga atau ear canal. Nah, daun telinga memiliki struktur yang terdiri dari tulang rawan elastik seperti helik, antihelik, fossa segitiga, fossa scapoid, scapa, tragus, antiragus, dan lobuli. Nah, fungsi daun telinga adalah untuk menangkap dan mengumpulkan suara yang berasal dari sekitar yang akan diantarkan ke gendang telinga melalui lubang telinga. Nah, telinga ini berkelok-kelok untuk menangkap atau mencegah benda asing masuk. Kemudian ini lubang telinga ini terbentuk dari tulang rawan dan tulang temporal. Panjang lubang telinga dari paling luar hingga ke gendang telinga yaitu 4 cm. Lubang telinga berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Nah, di lubang telinga juga terdapat lengkungan yang memiliki fungsi untuk mencegah benda asing masuk ke dalam gendang telinga. Itu adalah bagian luar ya, struktur dan fungsinya. Yang kedua adalah bagian telinga dalam atau middle ear. Fungsi utama bagian telinga tengah ini adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran. Pada telinga bagian tengah terdapat 3 tulang ossicles yang berfungsi untuk mengirimkan suara yang sudah dikumpulkan oleh telinga luar kepada telinga dalam. Tulang-tulang tersebut adalah tulang martil, malleus, yang melekat di gendang telinga, tulang landasan, incus, yang berada di tengah rangkaian tulang, dan tulang sanggurdi, stapes, yang menghubungkan antara telinga tengah dengan telinga dalam. Selain itu, telinga tengah juga terdiri dari 2 struktur utama, yaitu gendang telinga atau membran timpani dan saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini adalah saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan pangkal kerongkongan dan hidung.
Fungsi saluran ini untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga keseimbangan di telinga tengah. Itu bagian 2, dan yang ketiga adalah telinga dalam atau inner ear. Pada telinga bagian dalam, getaran yang dikirimkan oleh telinga bagian tengah berubah menjadi sinyal saraf. Sinyal saraf yang nantinya dikirimkan ke otak. Telinga dalam memiliki 3 struktur utama, yaitu koklea atau rumah siput, saluran semikular, dan vestibula. Seperti namanya, koklea memiliki bentuk seperti cangkang siput. Koklea memiliki 2 ruang yang berisi cairan. Ketika suara masuk, maka cairan-cairan ini akan bergetar. Tugas koklea adalah mengubah getaran tersebut menjadi sinyal saraf. Sinyal saraf akan dikirimkan ke otak melalui saraf koklea atau saraf pendengaran. Sementara itu, saluran semikularis memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Saluran ini memiliki 3 tabung kecil berbentuk setengah lingkaran yang saling berhubungan. Saluran semikularis juga berisi cairan dan dilapisi oleh rambut-rambut kecil. Saat kepalamu bergerak, cairan di saluran ini akan mengalir dan menggerakkan rambut. Fungsi dari rambut-rambut tersebut adalah mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vestibular. Otak akan memerintahkan otot-otot tubuh kamu agar tetap seimbang. Vestibular adalah bagian yang menghubungkan koklea dengan saluran semikularis dan mempunyai fungsi sama seperti saluran semikularis, yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Berikutnya adalah bagaimana mekanisme mendengar. Jadi, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga ke kanal auditori eksternal. Kemudian membentuk getaran pada membran timpanum atau tempani, ke osikel tulang auditori yang 3 tadi. Kemudian ke penestra vestibulu, terbentuk gelombang tekanan pada perilimpa skala vestibulu. Kemudian ke skala timpani, getaran pada membran basilar. Kemudian sel-sel rambut melengkung, memicu impuls saraf, disalurkan ke serabut saraf vestibuloklear, kemudian ke korteks, kemudian ke auditory di otak, dan bunyi bisa diinterpretasikan. Itu adalah mekanisme jalannya mekanisme mendengar. Nah, sekarang bagian-bagian peranan telinga dalam keseimbangan. Ada yang disebut dengan equilibrium statis. Kesadaran akan posisi terhadap gaya gravitasi jika tubuh diam. Reseptor yang berperan makula pada dinding artikulus dan sulcus. Makula terdiri atas sel penunjang dan sel rambut. Kumpulan sel rambut membentuk massa gelatin yang mengandung otolit. Ini untuk keseimbangan. Kemudian ini jika posisi kepala tegak lurus, otolit berada di puncak sel rambut. Jika kepala miring, arah otolit berubah dan sel rambut melengkung. Aktivasi sel reseptor ke saraf vestibular. Jadi ini mungkin bisa dianalogikan kalau orang yang mabuk dalam kendaraan ini antara diam dan posisi jalan itu yang terganggu adalah di daerah ini, yaitu equilibrium statisnya. Nah, kemudian ada equilibrium dinamis, kesadaran pada posisi kepala saat merespon gerakan. Reseptor yang berperan adalah ampula yang berisi krista pada ductus semicularis. Jadi ampula itu bagian yang awal pangkal dari lingkaran, setengah lingkaran yang ada 3 tadi, yaitu semicularis. Ini reseptor yang berperan ampula yang berisi krista pada ductus semicularis. Krista terdiri atas sel-sel penunjang dan sel rambut yang menonjol membentuk lapisan gelatin ya, kupula. Jadi itu
Keseimbangan itu ada di koklea dan di tiga setengah lingkaran atau semikularis tadi ya. Nah, itu tentang bagaimana peranan dan mekanisme indera pendengaran, yaitu untuk mendengar dan keseimbangan. Itu adalah fungsi dari indera telinga. Nah, dalam telinga tentu saja juga ada gangguan indera pendengaran. Nah, gangguan indera pendengaran itu bisa terjadi di bagian-bagian tadi. Bisa terjadi di bagian telinga luar, di bagian telinga tengah, atau di bagian telinga dalam. Itu yang bisa mengganggu fungsi dari indera telinga. Bisa gabungan atau bagian-bagian dari bagian-bagian telinga tadi. Nah, untuk pemahaman tentang gangguan indera pendengaran, silahkan carilah pengertian gangguan berikut, yaitu apa yang disebut tuli atau tunarungu, apa penyebabnya, kemudian furunkulosis, kemudian otitis media, dan mastoiditis. Nah, silahkan jawabannya tulis di komentar. Nah, demikian penjelasan tentang indera pendengaran. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.